Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Altaf Mangaraksa dengan NIM 122370140 dari program studi Teknik Pertambangan dari kelas pengantar estimasi sumber daya RC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan umum tentang mata kuliah pengantar estimasi sumber daya, atau kita singkat saja itu PSD. Jadi apa itu estimasi sumber daya? Estimasi sumber daya itu adalah proses perkiraan atau penaksiran jumlah suatu sumber daya alam seperti mineral, minyak bumi, gas alam atau air tanah yang terdapat di suatu lokasi tertentu. Proses ini sangatlah penting dalam berbagai bidang, terutama dalam industri pertambangan, minyak dan gas bumi, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya. Lalu mengapa estimasi sumber daya ini penting? Ada beberapa poin yang mencakup di sini, yaitu yang pertama, perencanaan produksi. Estimasi yang akurat membantu perusahaan merencanakan produksi secara efisien dan efektif. Lalu evaluasi ekonomi. Estimasi sumber daya digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek eksplorasi atau produksi. Lalu pengambilan keputusan investasi, di mana investor menggunakan estimasi sumber daya untuk memutuskan apakah akan menginvestasikan dana dalam suatu proyek. Lalu pengelolaan lingkungan. Estimasi membantu dalam merencanakan kegiatan penambangan atau produksi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Lalu yang terakhir ada peraturan pemerintah. Banyak negara memiliki peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan terlebih dahulu estimasi sumber daya sebelum memulai operasi. Lalu bagaimana sih proses estimasi sumber daya itu? Secara umum itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin, seperti yang pertama pengumpulan data, lalu melakukan pembuatan model geologi, lalu analisis statistik yang menggunakan metode statistik untuk memperkirakan jumlah dan kualitas sumber daya. Lalu ada klasifikasi sumber daya yang mengklasifikasikan sumber daya berdasarkan tingkat kepercayaan terhadap estimasinya. Lalu yang terakhir ada pelaporan, yaitu dengan menyusun laporan yang berisi hasil estimasi sumber daya, termasuk metode yang digunakan, asumsi yang dibuat, dan tingkat ketidakpastiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.